Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, kita melanjutkan pelajaran ya. Karena tugasnya sudah kemarin sudah. Jadi sekarang nggak mungkin dua kali anak kelas 12 anak kelas 11 saya tinggalkan. Jadi gantian sekarang anak kelas 12 yang saya tinggalkan. Sebelum pelajaran saya mulai, tolong nanti disampaikan kalau ini ada yang, karena yang gabung cuma sedikit, yang lain belum gabung, saya beritahukan untuk tugas LKS ya, tugas LKS itu sampai hari ini ada 7 anak yang belum mengerjakan. Jadi ada 7 anak yang belum mengerjakan. Nanti juga saya ingatkan di WA. Siapa saja 7 anak itu? Kita lihat. Nah, ini bisa dilihat nggak di ini? Halo? Halo? Suara saya bisa dengar apa enggak? Bisa Pak. Anu layarnya ini bisa dilihat? Belum bisa dilihat. Belum. Oke, lupa saya. Ini yang lupa ya. Oke, layarnya mau saya tampilkan. Coba sekarang kelihatan nggak ini? Iya Pak. Kalau kelihatan, jadi ini daftar anak sesuai dengan absen di DJR yang belum mengerjakan tugas sampai detik ini. 1. Safiur Rahman, 2. Karim, 3. Fatikul Ilmi, 4. Faris, 5. Redita, 6. Ubed, kemudian 7. Muhammad Vicky. Ini yang belum mengerjakan. Jadi di DJR itu nggak bisa di rekayasa nak ya. Bentar. Nah, jadi di DJR itu, nah ini plug. Ini sekarang saya perlihatkan. Oke, bisa dilihat nggak ini di layar? Iya Pak. Nah, ini contoh siswa yang sudah mengerjakan. Jadi tampilannya begini. Bulan, Adelia, Devia, Aisyah ini sudah ngerjakan. Tinggal kali ini saya klik, koreksi, nanti saya kembalikan kan gitu. Kebetulan minggu ini sibuk kelas 3 sehingga saya belum bisa ngoreksi. Oke, jadi tolong diingatkan untuk siswa yang belum, itu 7 anak tadi ya. Oke, sekarang pelajarannya saya mulai. Halo, PPT saya bisa dilihat nak? Ya. Oke, kalau PPT-nya bisa dilihat, perhatikan. Ini saya bacakan Al-Qur'annya ya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal absara wal af'ida kullu lahu mas'ula. Itu salah satu surat di Al-Qur'an, terjemahnya. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak mempunyai pengetahuan, garis miring ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan dimintai tanggung jawab. Ini di Quran, suratnya saya lupa. Mungkin nanti akan saya cari. Halo, bisa dilihat ini nak? Iya Pak. Oke, jadi hari ini pelajaran saya awali dari sebuah ayat. Kemudian yang bawah ini, indra adalah pintunya ilmu. Barang siapa kehilangan indra, maka dia kehilangan ilmu. Ini adalah kata-kata dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oke, sudah 2 ayat, 2 pengetahuan saya tampilkan. 1 ayat Quran, 2 pidatonya Sayyidina Ali. Nah, kira-kira berhubungan dengan apa ini yang mau kita pelajari nak? Halo?
Indra. Indra. Jadi indra. Jadi ini betapa pentingnya indra. Ayat di atas ini menunjukkan pendengaran, penglihatan itu indra. Hati itu otak. Saya ulang, pendengaran, penglihatan itu indra, hati itu otak. 2 minggu yang lalu sudah 2 kali berturut-turut sudah kita bicarakan. Jadi itu di Al-Quran itu nanti dimintai tanggung jawab. Jadi ayat ini menjelaskan satu, bahwa kita dikasih pendengaran, penglihatan, hati itu dimintai tanggung jawab. 2, bahwa ada hubungan antara indera dengan otak hati atau dengan ilmu pengetahuan. Maka yang bawah ini katanya Imam Ali, indera itu pintunya ilmu. Kita tahu apa-apa itu lewat indera. Kalau kita kehilangan indera, maka kita kehilangan ilmu. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Iya, Pak. Halo, katanya Imam Ali, indera itu apa, Nak? Pintunya ilmu. Pintunya ilmu. Jadi kalau kita misalnya mohon maaf ini matanya buta, maka kita nggak bisa melihat, maka ilmu yang lewat mata akan tertutup. Misalnya ada orang pendengarannya tuli, maka ilmu yang didengar itu akan tertutup, dia nggak akan mendapatkan, gitu ya. Itu katanya Imam Ali. Oke? Yang sudah kamu ketahui panca indera ya. Apa saja panca indera itu? Halo? Halo? Mata. Mata, terus? Telinga, terus? Mata, telinga, lidah, kulit, apa lagi? Kurang satu? Hidung. Nah, karena 5 indera kita, maka disebut panca indera. Nah, ini ya. Indera penglihat, indera pendengar, indera peraba, indera pembau, indera pengecap. Itulah panca indera. Kita mulai dari indera penglihat. Nah, indera penglihat. Nah, supaya nggak bosan, saya ke flash ya dulu. Ada yang masuk nggak ini? Enggak ada. Oke, saya ke flash dulu. Indera penglihat, gitu ya. Nih, coba dilihat. Kelihatan ini ya? Halo? Kelihatan. Oke, kita lihat film pendek ini ya. The act of seeing is realized progressively. At the instance of seeing. Nah, perhatikan. Ini contoh kerja mata ya. Jadi ini benda dilihat. Kemudian karena benda ini memancarkan sinar, memantulkan sinar, diterima oleh mata, nanti di sini terbentuk bayangan. Bayangannya bagaimana ini, Nak? Halo? Terbalik. Terbalik. Kecil. Terbalik ya. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Sesungguhnya nanti terbaliknya 2 ya. Karena disilang di sini oleh saraf mata itu. Bukan atas bawah dok, tapi kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Seperti kalau kamu bercermin itu loh ya. Kalau kamu bercermin, kamu memegang tangan kanan megang apa, nanti di cermin kan sepertinya itu tangan kiri kita kan gitu ya. Nah, oke, saya lihat itu ada yang masuk. Nah, saya teruskan ya. Light clusters called photons travel from the object to the eye and pass through the eyelids, where they are refracted and focus on the retina at the back of the eye. Here, rays are turned into. Nah, jadi nanti dari mata itu diteruskan ke otak. Gambarnya di otak itu bagian belakang. Kita sudah kemarin sudah bahas. Maka di belakang ini
dikatakan pusat penglihatan. Makanya orang kalau dipukul dari belakang matanya berkunang-kunang. Karena ini pusat penglihatannya ada di belakang. Jadi gambar yang benda tadi nggak ada di sini ya. Di otak kita bagian belakang. Oke, teruskan. Electrical signals, and then transmitted by neurons to the center of vision at the back of the brain. The act of seeing actually takes place in this center in the brain. All the images we view in our lives and all the events we experience are actually experienced in this tiny and dark place. Both the film you are now watching and Nah, ini sekali lagi, jadi kalau kita melihat benda-benda ini ya, di otak kita itu ada ini gambarnya itu. Jadi di otak kita itu ada. Ini ada alat nanti yang dipakai untuk ngecek ini dihubungkan dengan layar TV itu akan kelihatan. Itu. Ini contoh kerja otak. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, jadi begitulah contoh kerja dari mata. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian mata. Halo? Bisa dilihat nah ini? Iya, Pak. Oke. Pertama, secara keseluruhan ini nanti kita sebut bola mata. Keseluruhan ya, bola mata. Ini kalau dicungkil ya bola matanya keluar itu. Di keseluruhan bola mata gitu. Kemudian bagian-bagiannya. Bola mata itu nanti ada 3 lapisan otot. Lapisan luar namanya ini. Tolong salah satu kalau ditanya itu jawab. Ini membacanya apa nak? Halo? Kelihatan apa enggak? Sklera. Itu lapisan paling luar. Lapisan tengah. Ini namanya. Apa namanya nak? Koroid. Koroid. Lapisan paling dalam. Ini namanya apa? Retina. Jadi itulah lapisan bola mata. Jadi ototnya itu lapis 3. Saya ulang dari luar apa? Halo? Sklera. Lapisan tengah apa? Koroid. Lapisan paling dalam apa? Retina. Nah, kemudian 3 lapisan ini membungkus ini isinya cairan. Yang paling banyak cairan ini bola mata itu, makanya bola mata itu bisa meletus tos gitu ya. Bentar, nolong ini. Aisyah. Oke. Nah, jadi nanti bola mata ini cairannya diberi nama vitros humor. Jadi ini namanya vitros humor. Ini saya selalu kalau nggak dilayani ya nggak boleh ya, kasihan dilayani ganggu ini ya. Devia. Kemudian nanti lapisan-lapisan ini jadi sklera, koroid, kemudian retina. Ini nanti kalau sudah di bagian depan dia akan berubah. Contoh, saya mulai dari sklera ini, seret ini. Pas di depan dia jadi bening seperti kaca. Maka ini namanya kornea. Jadi sklera yang ada di depan, yang nggak ditutup, kalau kamu melek itu kornea. Jadi kornea itu bagian dari sklera yang terletak di depan. Kemudian lapisan tengah koroid. Ini yang di depan nanti menjelma jadi 2 benda. Satu benda ini namanya lensa. 2 benda ini namanya iris. Adapun pupil
pupil ini. Nah, ini bagian dari iris yang membuka sehingga nanti lensanya ini kelihatan. Oke, saya ulang ya, pelan-pelan mulai dari awal. Bola mata kita ini seluruhnya, lapisannya ada 3. Lapisan luar apa namanya, nak? Sklera. Sklera. Lapisan tengah? Koroid. Koroid. Lapisan paling dalam? Retina. Isi bola mata itu cairan. Nanti diberi nama apa, nak? Vitrosumor. Kemudian bagian sklera yang ada di depan jadi bening seperti kaca. Diberi nama apa, nak? Kornea. Kemudian bagian dari koroid yang tengah ini membentuk 2 benda kalau di depan. Benda ini namanya apa, nak? Lensa. Benda ini apa namanya? Lensa. Ini? Pupil. Salah. Ini iris. Nah, mungkin kamu akan bingung nanti hubungan antara lensa, iris, pupil. Nah, matanya saya rubah sekarang. Bentar. Nah, ini matanya dirubah begini ya. Kalau tadi supaya nggak bingung, ini kan dilihat dari samping. Ini juga dilihat dari samping. Sekarang kita lihat dari depan, begini kan? Nah, dari depan. Nah, mata kita itu hitamnya itu 2. Hitam yang luar itu iris. Kemudian hitam yang dalam ini, yang kelihatan nggak ketutupan oleh ini, itu nanti namanya pupil. Tapi kalau seluruhnya, kalau ini dibuka itu, maka seluruhnya yang hitam itu namanya lensa. Saya ulang. Jadi hitam yang luar ini namanya iris. Hitam yang dalam yang kelihatan ini pupil. Tapi kalau iris ini dibuka, maka ini semakin lebar. Nah, ini kalau ini dibuang ya, irisnya dibuang gitu, tinggal ininya tok, itu seluruhnya lensa. Nah, sekarang perhatikan ya, perhatikan ke depan. Nah, ini sama saja ya. Ini apa, nak? Halo? Lensa lah. Ini sekarang, ini iris. Kemudian kalau dilihat dari depan, seret, lensanya itu yang kelihatan kan segini nih. Ngerti maksudnya? Karena ketutupan ini ya. Lensa yang kelihatan ini namanya pupil. Seandainya ini kita buang, pupilnya nggak ada. Yang ada apa? Lensa. Jadi begini, lensa itu ya pupil itu ya lensa. Bedanya kalau lensa itu seluruhnya, kalau pupil itu lensa yang dari depan kelihatan. Kenapa kok ada yang nggak kelihatan? Karena ketutupan iris. Ngerti maksudnya? Jadi ini ya, dilihat ini sama ini, itu kalau dilihat dari depan ini hitam yang luar. Kemudian ini, yang kelihatan tengah-tengahnya toh, itu kalau dilihat dari depan ini. Seandainya ini nggak ada, ya hitamnya ini lebar. Nah, sama ngomong gini, seandainya ini nggak ada, maka lensanya kelihatan semua. Oke, saya ulang sekarang pakai ini ya, pakai ini sama dengan pakai ini sama saja. Oke, apa? Nah, lapisan paling luar ini namanya sklera. Lapisan tengah koroid. Lapisan paling dalam retina. Kemudian bola mata yang ini isinya air namanya vitrosumor. Kemudian lapisan ini yang di depan berubah. Contoh, sklera ke depan membentuk kornea. Kemudian koroid ke depan bentuk iris sama lensa. Terus ini di depan ada cairan ini namanya aqueous humor.
Jadi cairan yang paling banyak di belakang namanya vitreous humor, yang depan cairannya sedikit namanya aqueous humor. Jadi dengan cara seperti ini sudah lengkap, nah, itu ya, lengkap bagian-bagian matanya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, kita lihat. Oh, nggak mau. Kalau nggak mau ditutup dulu, karena nggak mau ya. Oke. Nah, ini aja yang mau. Nah, sama dengan tadi kan. Kalau saya klik, nah, nanti, nah, ini vitreous humor berarti ini kan. Nah, nanti kalau saya klik mana lensa gitu. Jadi diklik pasti ini ada yang belum saya terangkan, blind spot, retina. Yang bingung di retina berarti yang kuning ini kan gitu ya. Koroid kan setiap diklik kan warnanya berubah-berubah kan gitu ya. Oke, ini mungkin kamu membingungkan kalau yang ini. Nah, lihat yang lainnya dulu. Nih, nah perhatikan. Ternyata bola mata kita itu nanti dikendalikan oleh otot ini ya. Dikendalikan oleh otot. Gunanya apa? Supaya bola mata ini bisa digerakkan. Gerakkan. Kapan kita menggerakkan bola mata? Halo? Contohnya ketika apa kita menggerakkan bola mata? Melirik. Melirik. Nah, betul, melirik ya. Jadi, kalau kita melirik itu berarti bola mata ini bergerak-gerak. Nah, makanya otot mata ini nanti ada yang kanan kiri, ini contohnya kanan kiri, ada atas bawah. Karena kita bisa menggerakkan mata itu, melirik itu bisa ke kanan, ke kiri, kemudian ke atas dan ke bawah. Jadi itu otot-ototnya, gitu ya. Jadi otot-ototnya. Kalau orang melotot, ototnya nggak bisa kembali, matanya melotot saja, itu berarti ada kelainan di sini atau di otaknya. Nah, ini macet. Macet mendelik itu loh, ngerti maksudnya ya? Oke. Oke. Kita lihat. Nah, ini pola mata tadi. Nah, sekarang bagaimana kerja dari bagian-bagian mata itu? Perhatikan. Sklera melindungi bola mata dari kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis itu kerusakan kena goresan gitu ya. Namanya mekanis, tekanan gitu. Kornea memungkinkan lewatnya cahaya, makanya kornea warnanya bening tadi ya. Koroid mengandung pembuluh darah, menyuplai retina, melindungi refleksi cahaya. Ini lapisan-lapisan punya fungsi seperti itu. Ini melindungi yang ada dalamnya. Terus ini ada pembuluh darahnya. Ini yang menyehatkan mata, suplai makanan itu di koroid ya. Kita lihat koroid yang satunya. Oh, nggak ada. Jadi pakai ini. Bentar. Nah, jadi koroid ini ada pembuluh darah ini. Jadi koroid ini yang menentukan seluruh kesehatan mata itu, karena pembuluh darah bawa oksigen, bawa makanan gitu ya. Oke, berikutnya kerja-kerja. Nah, iris atau pupil, badan silia ini nggak usah. Yang penting ini, yang penting aja nanti. Iris atau pupil mengendalikan ukuran pupil, sedangkan pipetnya mengurangi lewatnya cahaya. Nanti saya terangkan jadi satu di gambar. Oke, saya perlihatkan di gambar dulu. Nah, ini kan ya. Kerja mata nanti lewat ini boleh, lewat ini juga boleh, terserah ya. Saya lewatin aja dulu. Apa nanti yang menyebabkan kita bisa melihat urutan-urutannya? Satu,
yang ada kaitannya langsung dengan melihat itu pupil. Nih, atau iris dan pupil ini. 2 itu lensa. 3 retina. Saya ulang. Nanti proses melihat itu yang langsung berperan itu 1 iris, 2 lensa, 3 retina. Gitu ya. Itu yang langsung berperan dalam proses melihat. Saya kembali itu takut kalau ada yang masuk ya. Oke? Bisa didengar suara saya? Halo? Iya, Pak. Nah, bagian mata yang langsung berperan dalam melihat tadi apa saja, Nak? Iris. Iris, terus lensa, terus retina. Itu yang langsung. Jadi kalau 3 ini nggak beres, salah satu sudah nggak bisa melihat sudah. Nah, kemudian ada pendukungnya. Pendukung 1 ini, kornea. Jadi kornea itu kayak kaca, itu bening ya. Kenapa saya katakan pendukung? Kalau ada orang korneanya ini misalnya kena penyakit, sehingga di sini itu umpama kaca itu burak. Nah, jadi burak di sini. Maka orang nggak bisa melihat karena ketutup itu. Nah, itulah yang terjadi pada orang yang biasanya dioperasi ringan itu ya. Kalau korneanya burak itu yang kamu tahu menderita apa, Nak? Halo? Halo? Nggak usah takut salah. Jadi kalau ada orang korneanya di sini itu penuh dengan kotoran, misalnya, sehingga ini nggak seperti kaca lagi, sehingga orang nggak bisa melihat. Itu disebut penyakit apa? Penyakit apa? Katarak. Nah, begitu ya. Jadi ini pendukung saja. Oke, nah sekarang saya terangkan cara kerjanya. Yang 3 tadi. Pertama, kerjanya ini. Iris ini. Iris ini apa kerjanya? Mengatur jumlah cahaya di sini. Ingat, benda itu bisa dilihat kalau ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, nggak bisa. Seperti di film tadi, itu ada cahaya dipancarkan ke sana. Jadi benda itu bisa dilihat apabila ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, nggak bisa dilihat. Nah, cahaya pun ada syaratnya bagi mata ini. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit supaya ini bisa nerima. Contoh, kamu nggak akan bisa melihat matahari langsung kan? Saya ulang. Jadi syarat benda bisa dilihat, di sini melihat itu ada cahaya diterima ke sana. Syaratnya cahayanya nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Contoh, kamu nggak bisa melihat matahari langsung. Kenapa, Nak, nggak bisa melihat matahari langsung? Halo? Kenapa? Cahayanya terlalu banyak. Nah, gitu ya. Jadi cahayanya terlalu banyak, maka nggak bisa. Kalau terlalu sedikit, misalnya kamu mencari jarum di bawah kolongnya ranjang atau bahasa Jawa kelongan, ya nggak bisa. Karena cahayanya terlalu apa? Sedikit, minim, gelap ya. Maka nanti yang bekerja iris ini, Nak. Iris ini. Gimana cara kerjanya? Kalau cahaya dari luar ini minim, maka ini naik. Seret, naik. Ini turun, seret, turun. Maka bukaannya ini semakin lebar apa semakin sempit? Lebar. Lebar. Maka nanti tampilannya ini semakin lebar. Padahal ini tetap yang berubah itu ini. Nah, kalau bingung, sini yang berubah itu ini naik, ini turun, ini tetap. Tapi karena ini naik segini, misalnya ini turun segini, maka kelihatan ini semakin lebar, seolah-olah lebar. Padahal yang berubah itu irisnya, bukan
lensanya. Nah, lensa yang tampil itu disebut pupil. Nah, sekarang saya balik. Kalau cahayanya terlalu banyak, harus dibatasi. Maka ini turun, seret. Ini naik, seret. Maka pupilnya semakin apa, nak? Semakin sempit, kecil. Nah, itulah kerja iris. Jadi kalau ditanya, apa fungsi iris? Itu. Coba siapa yang mau menjawab? Apa fungsi iris? Mengatur masuknya cahaya. Mengatur masuknya cahaya. Yang diatur itu cahaya itu apanya? Jaraknya apa jumlahnya? Jumlahnya, bukan jaraknya. Jadi ini berarti iris ini bekerja berhubungan dengan jauh dekat apa gelap terang? Gelap terang, begitu ya. Oke, sekarang saya pakai gambar ini. Nah, bendanya dari sana, seret. Kalau cahayanya kurang, maka ini naik, seret. Ini turun, seret, supaya cahaya banyak yang masuk. Kalau cahayanya di sini terlalu banyak, maka harus dibatasi. Caranya, ini naik, ini turun. Jadi ini mengecil lubangnya sehingga cahayanya sedikit. Itulah kerja iris. Jadi kerja iris tadi apa? Halo? Atur masuknya cahaya. Masuknya cahaya. Jangan masuknya cahaya, apanya yang diatur? Jumlah cahaya, bukan jauh dekatnya ya. Bukan jauh dekatnya gitu. Kemudian kalau ada yang tanya lagi, bagaimana kalau cahaya terlalu banyak? Irisnya bagaimana? Irisnya akan menyempit sehingga pupilnya jadi sempit gitu ya. Bagaimana kalau cahayanya terlalu sedikit? Iris akan melebar. Jadi kalau kamu melihat kelongan, mendeli apa kamu ngeriap-ngeriap? Mendeli. Kalau kamu disenteri, mendeli apa ngeriap-ngeriap? Nah, gitu. Itulah kerja dari iris, gitu ya. Oke, sekarang kerja lensa. Diingat-ingat ya, yang langsung berhubungan dengan melihat itu 1 iris, 2 lensa, 3 retina. Saurut satu persatu ya. Jadi saurut satu persatu, kerja iris sudah selesai. Sekarang kerja lensa. Oke, kita lihat kerja lensa. Jadi ini gambar yang tadi diulang. Jadi segini sampai segini ini pupil. Atasnya iris, bawahnya juga iris. Kalau ini turun, pupilnya sempit. Kalau ini naik, ini turun, pupilnya lebar. Oke. Nah, sekarang ini nanti ya kerja dari retina sekarang. Bisa dilihat ini nak gambarnya? Bisa. Mohon maaf, bukan retina ya, saya terangkan lensa dulu. Kerja dari lensa. Nah, apa lensa itu kerjanya? Supaya berkas cahaya yang ada ini itu jatuh tepat di retina. Namanya memfokuskan. Tidak jatuh di belakangnya, tidak jatuh di depannya. Tepat jatuh di retina. Itulah pekerjaan dari lensa. Jadi kalau iris tadi ngatur jumlah cahaya, sekarang kalau lensa ngatur supaya bayangan atau cahaya itu nanti tepat jatuh di retina. Nah, maka nanti lensa ini bekerjanya berhubungan dengan ini jauh apa dekat. Saya ulang, jadi lensa ini nanti bekerja berhubungan dengan letak benda jauh apa dekat. Kalau iris tadi gelap apa terang. Jadi beda ya kerjanya ya.
Halo, ngerti maksudnya? Iris berhubungan dengan apa, nak, tadi? Gelap atau terang. Kalau lensa? Jauh atau dekat. Oke, jauh atau dekat itu kerja dari lensa. Gimana kerja lensa? Ini nanti belakangan saya ulang ini. Nah, ini kerja lensa. Ini kerja lensa ini. Ini lensa saya gambar cembung. Ini lensa digambar agak gepeng. Kan beda ini ya gambarnya ya. Bisa dilihat ini? Ya. Jadi ini pendek tapi kandel gitu ya. Ini panjang tapi tipis. Jadi ini lensa menebal, ini lensa yang menipis. Pelajaran fisika sudah sampai di lensa apa belum? Halo? Halo? Belum. Nah, nanti mungkin nggak tahu saya apa kelas 3 awal apa gimana. Pokoknya ini nanti diterangkan juga di fisika ya. Ada lensa konkav, lensa konveks, itu kan ada itu. Belum memang ya? Belum. Oke, belum nggak apa-apa, nanti akan diulang di fisika. Oke, sekarang perhatikan. Ini titiknya benda. Yang ini titiknya mana? Sana. Apa artinya? Ini bendanya jaraknya sekian, ini bendanya jaraknya sekian. Jauh. Jadi ini dekat, ini jauh. Gimana kalau lensa itu bekerja? Perhatikan ini. Ini tebal apa tipis, nak? Halo? Tebal. Ini tipis. Nanti kalau tebal itu bahasa lainnya cembung. Kalau tipis bahasa lainnya cekung. Saya ulang. Tebal itu cembung. Tipis itu cekung. Saya tanya, ini lensa yang bagaimana? Cembung atau tebal? Ini lensa yang bagaimana? Cekung atau tipis. Nanti di fisika cembung itu plus, cekung itu min. Jadi kalau teman kamu ada yang menggunakan kacamata tebal, itu berarti matanya positif. Kalau menggunakan kacamata yang cekung, itu berarti matanya negatif gitu. Oke, saya ulang. Cembung, tebal, positif. Kalau ini bagaimana? Cekung tipis negatif. Cekung tipis negatif. Nah, itu keadaannya. Sekarang ini benda. Dekat apa jauh? Dekat. Dekat. Ini benda? Jauh. Jauh. Jadi, kita nyimpulkannya begini. Jika benda dekat, maka lensanya bagaimana, nak? Cembung. Atau apa istilahnya? Tebal atau positif. Itu bayangan jatuh cepat di retina, tepat nanti. Kalau ini nggak cembung, nanti meleset nanti. Kalau dekat ya, habis ini nanti ada pencarian. Nah, sekarang kalau benda jauh, bagaimana lensanya, nak? Cekung atau apa? Tipis atau negatif. Itu bayangan tepat di retina. Nah, kalau nggak cocok nanti bagaimana? Kita lihat kalau nggak cocok ya. Kalau nggak cocok. Nah, ini yang cocok ini. Ini dekat, cembung. Pas di sini. Ini jauh, tipis daripada ini. Maka pas di sini. Nah, sekarang yang nggak cocoknya di mana? Nah, ini yang nggak cocok ini. Ini yang nggak cocok. Nah, coba saya tanya. Ini lensa apa? Cembung. Ini juga cembung. Cembung tadi cocok untuk apa? Jarak dekat. Jadi jarak dekat harus cembung. Dilihat ini. Nah, jarak dekat harus cembung. Jarak jauh harus cekung. Kan gitu. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini bendanya
jauh apa dekat? Kalau di gambar seperti ini, jauh. Bendanya ini jauh, ini cembung, nggak cocok, maka jatuhnya tidak di retina tapi di depannya sini. Ini orangnya nggak bisa melihat. Supaya bisa melihat, maka fungsinya lensa ini diganti kacamata. Ini kacamatanya. Nah, jadi benda itu sebelum jatuh di sini sudah melewati kacamata dulu. Nah, karena ininya nggak bisa, ini mestinya harus cekung karena di sini jauh. Harus seperti ini, harus tipis. Nah, kalau jauh kan tipis begini ya. Dia nggak bisa nipis. Karena nggak bisa nipis, dibantu oleh dokter kacamata. Akhirnya jatuhnya tidak di depan tapi tetap di retina, bisa dilihat. Maka ini namanya corrective lens, mengoreksi ini yang salah. Ini fungsi dari kacamata. Itu. Nah, sampai di sini paham apa enggak? Halo? Oke, paham. Nah, ini sekarang. Nah, ini kan, kalau ini tadi kan tebal. Nah, sekarang ini tipis. Padahal bendanya ini jauh kan gitu ya. Bendanya ini jauh kan gitu. Maka, mohon maaf ini saya ulang dari sini lah. Ini tebal, jauh, seharusnya kan cekung. Nah, ini sekarang ini tipis. Bendanya di sini posisinya dekat padahal. Saya ralat bukan jauh ya, dekat. Seharusnya kan cembung kalau dekat itu. Maka dikoreksi juga. Wis nggak apa-apa, kamu tetap tipis. Koreksi pakai kacamata yang cembung. Sehingga kalau ini tadi bablas ke sini, dikoreksi dengan ini tepat maju di sini. Saya ulang yang ini ya. Ini tadi di depan sini, gara-gara ini rusak, dikoreksi oleh ini, jatuh di sini. Kemudian yang ini bablas ke sini, gara-gara ini rusak, maka dikoreksi oleh ini, tepat di sini. Gitu. Bentar. Oke, saya ulang ya. Saya ulang supaya normal. Saya ulang. Oke. Jadi lensa itu berhubungan dengan jauh dan dekat. Saya ulang. Lensa berhubungan dengan jauh dan dekat. Jika bendanya dekat, lensanya cembung. Jika bendanya jauh, lensanya cekung. Itu adalah sederhana gitu aja ya. Jika bendanya dekat, lensanya cembung. Jika bendanya jauh, lensanya cekung. Nah, jika ini nggak berubah, jadi cembung saja, bendanya di sini cembung, bisa melihat. Bendanya di sini cembung, nggak bisa melihat. Kan seharusnya kalau bendanya dijauhkan, dia harus berubah seperti ini. Kan gitu. Jadi lensa itu harus berubah-ubah. Ketika dekat harus cembung, ketika jauh harus cekung, harus berubah dari tebal ke tipis, dari tipil ke tebal. Saya ulang, jadi lensa itu bekerjanya berubah-ubah menurut posisi benda. Suatu saat dia menebal kalau dekat, suatu saat dia menipis kalau bendanya jauh. Nah, lensa yang rusak tetap, misalnya tebal-tebal tok, tipis-tipis tok, nggak bisa berubah. Nah, maka dikoreksi, koreksinya begini. Nah, ini. Contoh ini, bendanya jauh, seharusnya ini berubah jadi cekung, tapi ini malah cembung. Maka bayangannya tidak jatuh tepat di retina, di depan retina. Nggak bisa melihat. Kan ini depannya retina, ini retinanya. Nah, kemudian ini dibetulkan pakai kacamata. Nggak apa-apa, ini biar tetap cembung saja, nggak apa-apa. Tetap cembung. Tapi yang membuat normal nanti kacamatanya ini, sehingga jatuh di sini. Ya. Nah sekarang yang kedua ini. Ini bablas ke sini, kenapa? Seharusnya ini cembung. Malah dia cekung. Tadi terlalu jauh di sini, nggak bisa melihat. Nah, kalau ini nggak bisa dirubah,
Jadi bantu kacamata depannya sini. Kacamatanya cembung. Coba dilihat, ini kacamata cekung, ini kacamata cembung. Ini kacamata dijual itu min namanya. Ini kacamata plus. Itu. Jadi ada kacamata min, ada kacamata plus gitu. Nah, itu sehingga nanti ini tadi yang kebablasan di sini, ya itu dengan dirubah oleh kacamata tetap di sini. Oke, paham ya? Halo? Halo? Oke, sekarang saya ulang ya. Bagaimana kalau benda dekat? Lensa harus bagaimana? Cembung. Bagaimana kalau benda jauh? Lensa harus bagaimana? Cekung. Nah, kalau benda dekat, kemudian matanya nggak bisa cembung, maka harus pakai kacamata apa, nak? Loh. Oh ya, benar. Ya, benar. Oke. Loh, salah ya. Maaf, salah. Saya ulang ya. Mari pelan-pelan. Bagaimana kalau benda dekat? Lensa harus apa? Cembung. Bagaimana kalau benda jauh? Lensa harus apa? Cekung. Oke, sekarang bendanya dekat, matanya nggak bisa cembung. Maka harus dikasih kacamata cembung apa cekung? Cekung. Loh, saya ulang, matanya, saya ulang nih, bendanya dekat, kan sini harus cembung. Terus matanya ini rusak, nggak cembung. Kan kalau dekat kan harus cembung. Saya ulang, dekat, cembung, jauh, cekung. Ini normal. Sekarang ada dekat, dia nggak cembung. Maka dibantu dengan kacamata apa? Cembung. Karena kan nggak bisa cembung, kan gitu. Kemudian di sini, benda dekat, dia nggak bisa cekung. Tapi tetap cembung, maka di sini harus dikasih kacamata apa? Cekung, begitu ya. Nah, perubahan dari cembung, cekung itu nanti namanya akomodasi. Kalau pupil berubah, pupilnya melebar, menyempit, namanya adaptasi, gitu. Oke? Gimana ini, istirahat dulu apa diteruskan? Halo? Halo? Istirahat dulu apa diteruskan? Kok kelihatan sudah bosen? Diteruskan apa istirahat? Istirahat dulu ya. Oke, istirahat dulu. Nanti jam 9 saya mulai lagi. Istirahat dulu ya. Oke. Jadi jam 9 nanti saya teruskan lagi. Ya. Selamat istirahat.